Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syadin, NIM D121201016. Baik, di video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana saya akan melakukan klasifikasi ekstraksi keyword pada judul video YouTube yang ditonton. Base-nya ini datanya dari Kaggle, dataset resources dari history sebenarnya. Jadi modelnya ini kayak history. Kalau teman-teman lihat bisa lihat di bagian samping ada file .csv yang menunjukkan ada beberapa kolom di sini: number, title, video ID, publish ad, keyword, likes, comment, and views. Jadi ada judulnya dan lain sebagainya. Nah, sebagai informasi sebenarnya di ini sudah ada keyword yang sudah ditampilkan dalam data, udah ada yang sudah ditentuin. Cuman yang mau kita lakukan bagaimana kita membuat sistem apabila keyword ini belum tidak ada gitu. Emang udah dicocokin gitu misalnya. Nah, yang di bagian pertama itu kita lakukan import dulu library Python-nya. Jadi banyak library yang mau kita pakai sebenarnya ya. Di sini kita lakuin dulu sekalian, langsung aja semuanya kita run. Ini udah saya run semuanya, jadi langsung aja kita jelasin. Ada Pandas, NumPy, Natural Language Processing untuk toolkitnya, Matplotlib, Seaborn, Scipystats itu untuk grafik, sklearn, NLTK ya sklearn juga untuk menginput apa yang perlu kita butuhkan nanti. Akurasi, presisi, recall, F1 untuk menghitung bagaimana seberapa matrix yang kita gunakan untuk mengukur seberapa baik algoritma dari yang akan kita gunakan nanti. Di sini kita lakukan pengolahan data dulu. Di sini pembacaan datasetnya video stats.csv ini kita hilangin dulu ya. Nah, terus kita lakukan coba pengecekan pada dataset. Data info kita mau lihat dulu apa-apa saja yang di dalamnya. Di sini ada kolom, ada non null count, ada di type-nya, ada number, title, video ID, publish ad, keyword, likes, comment, views, masing-masing non null. Ada yang ini ditunjukkan ada yang kayak kosong nih. Terus di type-nya ada objek, ini 64, ada objek, ada float. Nah, kita mau coba tampilkan pakai head 5 data teratas. 5 data teratas ini ada ini masing-masing, ada keyword, like-nya juga, ada jumlah like, jumlah comment, dan jumlah views. Terus kita coba tampilkan statistik dari deskriptif daripada kolom yang bersifat objek gitu. Kenapa? Karena cuma kita mau lihat dulu yang mana yang objek sih sebenarnya, karena yang akan menjadi fokus kita nanti itu adalah bagaimana dari objeknya, title-nya, karena kita akan melakukan ekstraksi keyword. Selanjutnya ada menampilkan data dengan grafik bar plot. Gunanya untuk menampilkan data dalam grafik adalah biar kita mudah dalam mengetahui atau menganalisis data-data saja, data-data apa saja yang ada pada kita yang akan kita lakukan testing gitu. Biar kita bisa tahu mungkin apa yang mau kita dapat seperti relasi atau mungkin kesimpulan awal untuk melihat bagaimana data-data kita yang akan ditampilkan dalam grafik. Contohnya ini keywordnya saya coba tampilkan dalam bar plot ya. Ada tag, ada news, gaming, dan lain sebagainya. Di sini ada naik turun sesuai dengan jumlah yang ada pada keywordnya. Ada juga scatter plot grafiknya untuk melihat hubungan antara dua kolom di sini. Dalam penggunaannya saya mencoba bagaimana membuat likes vs views-nya itu dikaitkan dengan keyword gitu. Dan diperlihatkan di sini bahwa bukan likes views sih, lebih ke keyword dan views. Di sini keywordnya ada musik, di sini ada skala dari viewsnya itu ada berapa, semakin tinggi berarti semakin banyak. Dan diperlihatkan di sini jumlahnya dari Google itu lebih banyak, Google interview lebih banyak di sini. Itu untuk melihat aja hubungannya. Terus data core untuk melihat relasi hubungan linear antar kolom numerik. Di sini ada ditampilkan antar kolomnya dari numeriknya. Oke, selanjutnya ada grafik heat map untuk melihat aja gimana tampilan kita jika kita menggunakan grafik heat map. Jadi ada korelasi gitu, ada korelasi satu ini number, cuman karena ini masih bersifat numerik jadi belum terlalu kita perhitungkan, cuman ini penampilannya aja. Di bagian graphic box plot juga kita bisa pakai untuk melihat
Jika kita membutuhkan data ini nantinya, kita bisa menggunakan grafik box plot juga sebagai alternatif. Dan ada tampilan dari grafik-grafik yang bisa kita pakai, yang bisa mungkin kita dapatkan kesimpulan awal untuk melihat secara kasar dari grafiknya. Nah, kita masuk selanjutnya di data processing. Karena sebenarnya tadi proses sebelumnya itu kita lakukan data eksplorasi data. Kita lakukan eksplorasi data untuk mengetahui hubungan awal, relasi awal dari tiap-tiap kolom atau tiap-tiap atribut yang ada. Nah, di sini data pre-processing, kita lakukan dulu pembersihan datanya. Kita kelola dulu apakah datanya emang udah bagus, udah bersih, udah siap untuk dilakukan training ataupun testing. Jadi kita lakukan dulu pengecekan. Nah, ini salah satunya. Pertama, kita cek apakah datanya itu punya duplikasi atau tidak. Mungkin ku perbesar kali ya. Ya, oke. Data duplicate, keep, sama false, sum. Terus bilang, oh ternyata nol. Nggak ada yang duplikat. Nggak ada data yang duplikasi. Terus kita coba cek missing value. Oh, di sini kita pakai fungsi def check null, kita pakai sort values, kita pakai concat untuk bisa mengetahui check nullnya. Jadi kalau missing data total sama dengan lebih besar dari nol gitu. Oh, ternyata ada di like, views, comments. Kalau mau buktikan cek aja di sini di bagian kita cek. Kayaknya di bagian akhir deh. Di bagian akhir ada 02. Jadi di sini ada 2. Jadi udah sesuai. Nah, kita lakuin apa untuk missing data itu? Kita coba imputasi missing value-nya, kita coba isi dengan none biar nggak kosong gitu. Kita kasih penanda kalau ini memang nggak ada nilainya. Jadi kita isi pakai u itu unknown ya. Jadi yang tadinya none kita ubah jadi u unknown biar kita tahu. Lalu kita coba lakukan drop atribut yang nggak penting. Yang nggak penting itu karena kita lakukan ekstraksi keyword, dan saya rasa itu number, video ID, dan publish ad tidak perlu kita masukkan sebagai atribut yang akan dijadikan parameter untuk menghitung nanti. Saya nggak di drop, jadi sisanya cuma title, keyword, likes, comments, dan view. Terus kita coba data clean. Data clean itu membersihkan aja, ntar kalau data yang drop yang tidak data yang udah nggak penting atau data yang nggak dipakai tinggal di clean aja. Dan ini tinggal 181. Nah, terus di bagian ini kita lakukan encoding kategori yang masih string coba kita ubah ke numeric value. Gunanya sebenarnya kita kalau manfaatin nanti ntar kalau misalnya kita pakai metode algoritma yang lain untuk bisa mengetahui bagaimana mengubah string ke angka numerik gitu. Tapi kadang ada yang tidak bisa diubah ke numerik. Contohnya mungkin kayak sebuah kata-kata yang panjang atau mungkin paragraf yang sumbernya itu dari opini, itu agak sulit untuk dijadikan ke numerik. Nah, di bagian sini ada drop data clean juga. Kita coba bersihin aja. Terus kita coba cek apa-apa saja yang udah dibersihin. Oh, udah, ternyata ini like, comment, views udah diubah menjadi objek. Jadi kita bakal ubah semuanya menjadi objek sebenarnya, biar lebih mudah untuk dilakukan ekstraksi. Karena ekstraksi ini akan mengubah objek yang akan dijadikan bahan dasar untuk melakukan ekstraksi keywordnya. Di sini data ekstraksi keyword kita pakai panda untuk red flag kembali. Terus kita coba mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, gimana supaya itu memudahkan kita gitu. NLP-nya ntar lebih mudah dapat hasilnya kalau misalnya udah dijadikan huruf kecil. Terus menghapus karakter yang tidak perlu, contohnya ini kan, contohnya tanda petik atau apa gitu. Terus menghapus stop word juga, the, of, karena ini bahasa Inggris, datasetnya pakai bahasa Inggris ya, jadi kita pakai bahasa Inggris juga. Ini gunanya karena emang nggak penting sih, nggak mempengaruhi dari hasilnya gitu. Kita pakai fungsinya, kita buka membuat objek di TF-ID vectorizer, itu gunanya untuk bisa nanti melakukan ekstraksi, fungsinya untuk mengekstraksi ke bawah gitu. Kita buat fiturnya kita keluarkan dari title, terus kita akses. Nah, di sini udah selesai diakses karena kita belum apa-apaan, jadi belum tidak ada muncul apa-apa. Terus selanjutnya kita lakukan, sebenarnya di sini udah terjadi proses pengklasifikasian ya, mengekstraksi keywordnya di sini udah terjadi sebenarnya. Di sini kita coba menguji tingkat akurasi dengan metode SVM. Metode SVM ini untuk bisa mengklasifikasi
dari fitur atau atribut yang udah kita ekstraksi tadi dari datasetnya. Oke, di sini pakai training data, kita bagi data dulu jadi set pelatihan dan juga pengujian, testing dan training, karena datanya ada 1800 lebih, jadi kita bagi dua. Duanya nggak ada perbandingan sih. Ini test size-nya 0,2, berarti 0,2 kali berapa aja? Sekitar 300-an lah dari data trainingnya, itu untuk data test. Kita lakukan ekstraksi fitur karena udah TF-IDF tadi sebenarnya udah di sini kan. Kita coba ini TF-IDF, terus extrainnya mungkin ada yang kelewat tadi ya, Vectorizer. Oke, sama aja. Extrain kita bagi extrain dengan ytrain biar karena sebenarnya dua yang mau kita bandingkan, apakah nanti ini ekstraksi keyword yang dilakukan dari title itu bakal bisa sesuai dengan keyword yang sudah ada di sampingnya gitu. Jadi itu gunanya kita bakal lakukan ekstraksi dan klasifikasi untuk menghitung seberapa akurat metode SPM juga nanti ini dalam melakukan klasifikasi apakah emang udah sesuai dengan data aslinya apa tidak. Nah, sini kita bagi, kita latih model SPM-nya pakai CLF ini dari fungsi SVC. Fit, Xtrain dengan YTrain. Terus kita coba evaluasi dengan pakai X-test-nya, transform, title, kita pakai title sebagai X dan Y-nya itu sebagai keyword. Oke, kita lakukan cek akurasi. Di sini hasilnya akurasi. Ada akurasi, kita coba print hasilnya YPredict. YPredict ini hasil dari prediksi dari metode SPM ini. Dan ada YTrue. YTrue itu kayak nilai asli, nilai sebenarnya dari datasetnya. Nah, diperlihatkan di sini bahwa akurasinya dengan menggunakan metode SPM itu ada 0,83, presisi 0,85, recall 0,82, F1 score ada 0,82. Jadi bisa dibilang ini masih masuk ke dalam kategori tinggi ya, lumayan tinggi untuk metode SPM ini untuk bisa melakukan klasifikasi dari keyword yang udah dilakukan ekstraksi gitu. Nah, ini hasil prediksinya. Ada Lofi, Google interview, literatur, mukbang dan lain sebagainya hingga bawah. Dan ada interview. Ini hasil dari data testingnya. Data testingnya tadi sekitar 300-an lebih. Ini berapa nih? 300 lebih. Dan di sini hasil sebenarnya itu dari data testing juga diperlihatkan ada perbedaan ya. Kalau di sini misalnya interview, data science, Google, finance urutannya beda. Di sini interview, data science, Google ada Mr. Beast, data science, history. Jadi emang akurasinya nggak begitu tepat. Cuman karena dataset yang digunakan sama, lumayan lah SPM ini bisa hampir mengimbangi bagaimana melakukan klasifikasi dari ekstraksi yang dilakukan. Jadi kurang lebih begitu untuk klasifikasi ekstraksi keyword menggunakan dataset dari Kaggle sebagai sumbernya, dan dibuktikan bahwa SPM ini cocok untuk bisa melakukan ekstraksi, melakukan klasifikasi dengan menggunakan ekstraksi dari metode NLP tadi yang kita minta bantuan dari Natural Language Toolkit untuk bisa melakukan ekstraksi pada keyword dan menyesuaikan dengan keyword yang sudah ditentukan di sebelumnya. Oke, sekian mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.